Assalamualaikum Sobat Tani, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Dian Pramitasari, saya owner dari Dian Farm. Dian Farm bergerak di bidang peternakan sudah lebih dari 13 tahun. Di sini nanti saya akan menjelaskan peternakan petelur skala rumahan. Seperti itu, Pak. Iya, Sobat Tani dan Pak Iman, kenapa pilih ayam petelur? Karena ayam petelur itu kita bisa panen telur setiap hari, otomatis kita ada pemasukan setiap harinya. Seperti itu Pak Imam dan Sobat Tani. Iya, betul Pak. Sangat memungkinkan Pak. Soalnya kalau skala petelur rumah tangga ini satu, dia tidak membutuhkan lahan yang luas, bisa ditaruh di samping rumah atau di belakang rumah. Seperti ini. Siap. Iya, ini untuk skala rumah tangga, Pak. Kalau yang kalau yang ini untuk kapasitas 12 ekor. Kalau di sini yang tersedia itu ada dari yang paling kecil 4 ekor ayam, 12 ekor, Pak. Iya, 24 juga ada. 4 terus ke 6 terus ke 8 baru ke 12. Paling tinggi 24 untuk kapasitas rumahan itu, Pak. Iya. Iya. Baik Sobat Tani dan Pak Iman, untuk kapasitas rumahan yang paling ideal itu ada di 12 ekor. Untuk kapasitas 12 ekor seperti ini, Pak. Iya, benar. Benar Pak Imam dan Sobat Tani. Sud ke kandang. Sud ke kandang. Untuk Sobat Tani dan Pak Iman, untuk kandang ini ya, ini dari galvanis. Kenapa saya ya, dari galvanis. Enggak Pak Iman, untuk kandang itu sebenarnya enggak harus dari galvanis, bisa dari bambu, bisa dari kayu, bisa dari galvanis seperti ini. Iya, benar sekali Pak Imam dan Sobat Tani. Ini yang untuk kapasitas 12 ekor. Seperti ini. Benar Pak, di sini saya sebutkan ya untuk baterainya. Baterainya ini per satu ekor ayam ada satu pintu. Seperti ini Pak Imam dan Sobat Tani.
Pintunya di bagian depan dan bisa dibuka. Kalau yang di atas ini tandon minum. Ya, Sobat Tani dan Pak Iman, iya ini untuk tandon minum, tempat minumnya. Iya, benar sekali Pak Iman dan Sobat Tani. Ini untuk tandon minum, nanti dia setiap kosong kita isi, nanti turun ke bawah untuk minum ayamnya seperti ini. Ini namanya nipel. Nipel ya, tempat minum. Peralon, pakai talang peralon, Pak. Sudah nggak pakai, pakainya sudah nipel ini, Pak. Lebih simpel. Betul. Iya, ini satu rangkaian, Pak. Iya, ini per satu ayam satu nipelnya kayak gini Pak Iman. Seperti ini Pak Iman. Jadi nanti airnya keluar dari sini. Baik, Pak Imam dan Sobat Tani, kenapa di sini saya memilih kandang ini ya, memilih kandang galvanis itu karena ketahanannya bisa sampai 13 tahun atau 5 sampai 6 kali panen. 6 kali periode panen seperti itu. Iya, sampai 13 tahun. Iya, betul Pak. Satu periode itu 18 bulan sampai 2 tahun Pak Iman dan Sobat Tani. Iya, bisa dipakai di periode berikutnya. Seperti itu Sobat Tani. Iya, setiap selesai panen kita bersihkan semua dulu, disemprot sama desinfektan, ya, dikosongkan sekitar 1 sampai 2 minggu baru siap untuk diisi lagi. Iya ini Pak Iman. Iya Pak Iman dan Sobat Tani. Lagi enak makanya. Iya. Ini untuk tempat pakan, ini kita pakai peralon, ya, peralon 6 dim ukurannya ini Pak Iman dan Sobat Tani. Jadi pakannya nanti bisa ditaruh di atasnya seperti ini, di dalamnya. Iya sangat simpel dan sangat simpel dan tidak membutuhkan lahan yang cukup luas, bisa digeser-geser gitu. Kalau ukuran kandangnya, untuk kandangnya ini 120 cm, untuk lebarnya ini 35 cm. Untuk bagian depan ini tinggi 42 Pak. Pak Imam dan Sobat Tani, tinggi 42 cm. Tinggi belakang di 37 cm. Jadi tidak memerlukan lahan yang luas. Iya, benar sekali Pak Iman dan Sobat Tani.
Iya. Iya, siap Pak Iman. Baik Pak Iman dan Sobat Tani semua, untuk mendapatkan bibit ayam petelur, Sobat Tani bisa beli di poultry shop terdekat. Biasanya itu tiap poultry menyediakan. Kalau enggak, poultry shop. Iya Pak Iman. Poultry shop itu tempat jual pakan, vitamin seperti itu. Toko nggih, toko pakan dan vitamin. Iya, khusus gitu Pak. Iya, di setiap kota biasanya ada Pak. Pak Imam dan Sobat Tani. Oh, kalau kandang, halo, untuk pembelian kandang itu bisa di poultry atau di online bisa, Pak. Sobat Tani juga bisa beli di online untuk perkandangannya. Oh, untuk ayam itu belum bisa, Pak. Biasanya kalau online itu kayak kayak di TikTok atau di Shopee itu belum ada. Tapi kalau untuk kandang di TikTok atau Shopee itu sudah banyak yang jual. Seperti itu. Pol Ya, poultry shop di kota Sobat Tani terdekat semua ya. Iya Pak Iman dan Sobat Tani, untuk macam pemilihan bibitnya itu ada Lohman, ada Helen Bromek, ada Hesek, ada Isabron, ada Novogen. Pak Iman dan Sobat Tani, kebetulan yang ada di lokasi saya, karena tempat saya cenderung ke panas, yang ini setrenya itu di Helen Bromek. Soalnya tempat saya itu cuacanya cenderung ke panas, jadi lebih cocok ke Helen Bromek dan Isabron seperti itu. Sebenarnya bukan nggak boleh, tapi dia lebih cocok untuk seperti Lohman itu lebih cocok ke tempat atau cuaca yang cenderung dingin Pak Iman dan Sobat Tani. Isabron. Bisa Pak, tapi untuk produksinya kurang, lebih cocoknya dia lebih ke yang cuacanya yang memang cenderung ke panas ngoten. Seperti itu Sobat Tani.
Baik Pak Iman dan Sobat Tani, untuk pembelian bibit, untuk pemula atau untuk skala rumahan, saya sarankan lebih ke usia yang 14 sampai 16 minggu. Yang darah, yang remaja. Sebenarnya kalau begini, Sobat Tani dan Pak Iman, kalau beli dari DOC itu nanti untuk kebutuhan vaksinnya itu sangat banyak sekali. Jadi kalau saran saya ke pemula untuk pembelian lebih ke umur 14 sampai 16 minggu yang vaksinnya sudah full seperti itu Pak Iman dan Sobat Tani. Mm, iya, seperti itu Pak Iman dan Sobat Tani. Untuk usia 14 sampai 16 ya, untuk yang darah atau udah pulet siap produksi seperti itu. Kalau udah 16 itu sudah full vaksin untuk suntiknya, tapi untuk vaksin per bulan masih ada Pak, Sobat Tani. Ya, masih tetap ada, masih berlanjut nanti sampai ayam afkir tidak produksi lagi. Seperti itu Sobat Tani. Iya, untuk pembelian bibit Sobat Tani dan Pak Iman, saya sarankan untuk usia 14 sampai 16 minggu yang sudah mulai siap produksi telur. Baik Pak Iman dan Sobat Tani, baik Pak Iman dan Sobat Tani, untuk jenis-jenis pakan ya, itu bisa pakai pakan jadi pabrikan atau pakai cell mixing Pak. Jadi nyampur sendiri itu bisa. Kalau yang saya pakai ini yang jenis pakan pabrikan. Iya Pak, untuk pakan jadi pabrikan itu Sobat Tani hanya tinggal ngasihkan ke ayam. Jadi udah nggak ada campuran selain apapun. Jadi tinggal ngasihkan ke ayamnya. Untuk Sobat Tani, kalau mau mendapatkan pakan pabrik jadikan ya, pakan pabrikan, Sobat Tani bisa datang langsung ke poultry shop terdekat. Ya. Baik Pak Iman dan Sobat Tani, untuk pakan selmik atau pakan campuran sendiri sebenarnya bisa, tapi tetap untuk konsentrat kita pakai pabrikan juga. Jadi seperti ya, ya sentrat pabrikan
jagung sama katul. Nanti kita campur sendiri. Iya, seperti itu, Pak. Baik Pak Iman dan Sobat Tani, untuk pemeliharaan ayam ya, setiap paginya apa sih yang harus kita lakukan? Pertama kali itu kita bersihkan dulu untuk tandon air ya. Untuk tandon air ini kita bersihkan. Untuk pemberian minum kita bersihkan. Habis itu untuk tandon pakan juga kita bersihkan. Setelah air minum kita isi full, pindah kita ngasih pakan ke ayamnya seperti ini Pak. Jadi nggak ribet, masih bisa kalau yang bekerja atau ibu rumah tangga masih bisa disambi ya, masih bisa sambil ngerjakan kerjaan yang lain, tidak memerlukan waktu yang lama. Seperti itu Pak Iman dan Sobat Tani. Habis atau enggak tiap pagi harus dibersihkan ini Pak. Jadi kebersihan kandang itu juga sangat berpengaruh di ayam, kesehatan ayam. Makanya tiap pagi saya wajibkan rutin untuk membersihkan, menguras tandon air. Kita bersihkan. Setelah itu untuk pakan, tempat peralon pakan juga kita bersihkan. Dari sisa-sisa pakan yang mungkin kemarin masih ada seperti itu. Bersih. Biasanya pasti habis, Pak. Iya, sisa bersihkan debu-debu, sisa yang masih pada nempel di talang pakan itu kita bersihkan. Nanti diganti dengan pakan yang baru. Siap Pak. Oh, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Cuma membersihkan tandon pakan, membersihkan tempat pakan, membersihkan tandon minum aja. Seperti itu. Jadi simple, tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang ibu rumah tangga masih bisa masak atau ngantar anak ke sekolah. Untuk pemberian pakan Pak Iman dan Sobat Tani, sehari itu kita kasih pakannya 2 kali, pagi dan sore. Untuk per 1 ekor ayam ini 110 gram dibagi pagi dan sore. Seperti itu Pak Iman dan Sobat Tani. Iya benar Pak. 110 gram dibagi pagi dan sore. Ini sudah saya bawakan contoh ya, supaya lebih gampang ini Pak Iman. Supaya Sobat Tani dan Pak Iman lebih gampang untuk pemberian pakannya. Nanti seperti ini. Ini kan 110, itu kan kita harus dibagi pagi dan sore. Untuk ukurannya biar lebih gampang, ini aku pakai gelas mineral. Nanti ukuran kurang lebihnya seperti ini. 1 ekor ayam. Ini untuk pagi dan yang 1 untuk yang sore. Berarti sehari segini. Iya, kalau saya di sini itu biasanya sama. Tapi kalau seumpama di paginya mau dikasih lebih sedikit, seumpama 40, sore yang 60 juga bisa. Seperti itu Pak Iman.
Iya, 40%. Yang sore 60 gitu. J. Iya, harus tetakar ini, Pak. Untuk pemberian pakan, Pak Iman dan Sobat Tani, kita bisa lakukan di jam 7 pagi. Kalau kebiasaan saya di sini itu jam 7 pagi dan jam 2 siang. Seperti itu. Iya, jam 2 siang. Untuk pemberian pakan Sobat Tani dan Pak Iman, untuk saran saya konsisten untuk jamnya. Jadi seumpama Sobat Tani memilih jam 7 pagi, berarti konsisten untuk pemberian jam 7 pagi dan jam 2 siang. Jangan digonta-ganti, seumpama hari ini jam 7, besok jam 8. Nanti akan bisa berpengaruh di produksi telur, pengaruh di kesehatan ayamnya seperti itu. Bisa stres Pak Iman nanti kalau jamnya gonta-ganti. Perasa ya Pak ya. Baperan. Ayamnya baperan ya Pak. Baik Sobat Tani dan Pak Iman, kalau pemberian pakan itu memang harus konsisten jamnya, karena nanti kalau jamnya sering gonta-ganti, nanti untuk pertumbuhan ayamnya juga akan terganggu dan untuk produksi telur juga akan terganggu, karena dia akan stres ya, karena hari ini makannya jam 7, terus besok tiba-tiba jam 9, kayak gitu, nanti akan berpengaruh di produksi telur juga, seperti itu Pak Iman dan Sobat Tani. Baik Pak Iman dan Sobat Tani, untuk tandon air ya, tandon airnya ini isinya itu air putih seperti biasa, air sumur atau air PDAM juga bisa. Yang penting jernih dan tidak keruh. Seperti itu Pak Iman dan Sobat Tani. Iya Pak Iman dan Sobat Tani. Iya benar Pak Iman. Untuk minum Pak Iman dan Sobat Tani, untuk pemberian air minum itu juga bisa dikasihkan vitamin ya, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali juga boleh dikasihkan vitamin. Nanti dikasihkan di tempat minumnya seperti ini Pak Iman, untuk pemberian vitaminnya. Iya benar sekali Pak Iman dan Sobat Tani.
Baik Pak Iman dan Sobat Tani, untuk ayam produksi mulai bertelur itu dari usia 23 dari usia 20 minggu. Masa puncak itu dari usia 23 sampai 30 minggu. Seperti itu Pak Iman dan Sobat Tani. Mulai puncaknya dia di umur 23 dan 30 Sobat Tani. Iya, iya Pak Iman dan Sobat Tani. Iya, benar. Iya. Kalau untuk pertama kali bertelur, nanti seperti ini, Sobat Tani dan Pak Iman, untuk pertama kali bertelur nanti telurnya kecil seperti ini Pak. Jadi nggak langsung besar ya. Jadi rata-rata ini seperti ini Pak Iman dan Sobat Tani. Rata-rata pemula pasti nanya, Mbak kok telurnya kecil ya? Seperti itu. Ini untuk telur pertama ya, dia lagi mencari jalan ini Pak. Sobat Tani baru mencari jalan. Jadi telurnya masih kecil. Ini 1 kilo kisaran isi 25 butiran. Kalau yang normal seperti ini Pak Iman dan Sobat Tani, ini saya lihatkan ya telur yang normal. Kalau yang normal itu 1 kilo isi 16 Pak. Biasanya 16 butir ya Pak Iman dan Sobat Tani. 1 kilo itu isi 16 butir. Iya bener Pak. Bisa sampai 90% Pak Iman dan Sobat Tani untuk puncak dari produksi telur itu sendiri. Jadi kalau 12 ekor sekitar 11 butir per hari. Sebelas butir ya Pak per hari nje.
Kalau untuk harga pakan per hari ini Sobat Tani dan Pak Iman, untuk per ekor ayam itu jatuhnya sekitar 8.900. Per kilo, maaf, per kilo Pak Iman. Pak Iman dan Sobat Tani per kilo jatuhnya itu 8.900. Nggih Pak Iman, harga pakan. Ya, per kilo. Iya, harga pakannya itu per kilo sekitar 8 ribuan Pak Iman. Dari total pakan konsumsi yang ini ya, yang dimakan untuk 12 ekor. Jadi kan 110 kali 12. Nggih. Ya, 8.900. Harga pakan per kilo kalau yang di sini itu sekitar 7.000 Pak. Kalau pakan jadi pabrikan ya, itu sekitar 7.000 per kilo. J. J, Pak Iman. Iya, untuk kapasitas 12 ekor. Kalau untuk pendapatan telur per hari, Pak Iman dan Sobat Tani, per harinya ini kan kita dapat 11 butir, berarti 0,65 kilo untuk penjualan telur per hari. Dapatnya berarti sekitar 17.000 Pak. Ya. Harga telur sekarang kalau di sini Pak Iman dan Sobat Tani itu 27. Iya Pak Iman dan Sobat Tani, masih ada selisih berarti. Halo Pak Iman dan Sobat Tani, ya tersambung Pak. Sekitar 8.000 nggih Pak, 8.500 per hari.
Aja aku sing desa. Iya, baik Sobat Tani. Untuk
tadi yang ditanyakan untuk kebersihan kandang, gimana untuk kotorannya gitu Ge, biar tidak bau. Untuk kebersihan kandang, kalau untuk kapasitas rumahan seperti 12 ekor ini Sobat Tani, itu bisa dibersihkan tiap hari, disapu di bagian bawahnya seperti itu. Jadi kotoran bisa dibersihkan setiap hari untuk penghilang bau. Tapi nak seumpama Sobat Tani kok pengen 2 hari atau 3 hari sekali, itu bisa di bawahnya dikasih sekam padi. Itu dia nanti untuk bau dia lebih menyerap. Jadi tidak menimbulkan bau sama sekali. Untuk pakan atau untuk kuning telur, biar kuningnya itu merata dan kuning, Sobat Tani bisa kasih premik ya, bisa kasih premik atau premik untuk vitamin untuk penambah nafsu makannya di ayamnya, itu nanti untuk kuningnya lebih kuningnya lebih cerah gitu, lebih bagus. Untuk cangkang telur supaya lebih tebal, untuk nimbangnya nanti lebih, kalau bahasa Jawa ini antep ya, lebih berat untuk di cangkang telurnya, Sobat Tani bisa kasih tambahan grit seperti itu Sobat Tani. Terima kasih. Mohon maaf Mbak Salsa, bisa diulang pertanyaannya, kurang jelas. Baik, Sobat Tani, untuk kebersihan kandang, kalau membersihkannya seminggu sekali nih, otomatis nanti bau amonia atau bau kotorannya itu dia akan tercium oleh ayamnya sendiri. Nanti otomatis si ayam ini akan mengalami penyakit ya, terjadi penyakit, bisa menimbulkan penyakit. Makanya saya sarankan untuk kebersihan kandang di bagian bawah, untuk kotoran itu bisa dibersihkan tiap hari. Kalau mau 2 hari atau 3 hari sekali, bagian bawah itu dikasih sekam. Jadi di bawah kandang seperti ini nanti kakaknya Sobat Tani bisa dikasih sekam. Jadi untuk meresap kotorannya seperti itu. Untuk pemberian premik itu dicampurkan di pakan ya. Grit dan premik itu pemberiannya dicampurkan di pakan seperti itu Sobat Tani. Untuk beli premiknya bisa beli di poultry shop terdekat yang ada di kota Sobat Tani semua. Terima kasih. Baik Sobat Tani, untuk penggunaan premik ya, itu bisa tiap hari diberikan ketambahan pakan. Jadi dicampurkan ke pakannya. Seumpama Sobat Tani pakai pakan jadi, itu tinggal ditambahkan kecampuran pakannya. Biasanya di kemasan sudah ada untuk cara pemakaian pemberiannya seperti itu. Terima kasih.
Baik Kak Salsa, Mbak Salsa terima kasih. Baik Sobat Tani, ya untuk pemberian pakan. Ya, untuk sistem pemberian pakannya, seumpama nih untuk kapasitas rumahan kok mau dikasih sayur atau makanan sisa gitu ya, itu masih bisa, tapi untuk produksi telur jangka panjangnya itu nanti tidak sesuai, bukan tidak sesuai, tidak sama seperti yang memakai pakan full pabrikan seperti itu. Jadi jangka produksi telur nanti tidak bisa selama yang pakai pakan pabrikan. Seumpama nih kalau produksi telur yang pakai pakan pabrikan itu bisa sampai 18 sampai 2 tahun. Kalau pakannya pakan ini ya, pemberian pakan seperti sayuran atau ini mungkin bisa sampai 8 bulan sampai setahun aja. Jadi jangka panjangnya, jangka masa produksi telurnya itu nanti yang berpengaruh. Seperti itu. Terima kasih. Benar Mbak Salsa. Kalau pengaruh di warna warna cangkang telur, ya Mbak Salsa, Sobat Tani, untuk pengaruhnya di warna cangkang telur nanti berpengaruhnya seperti ini. Kalau pengaruh signifikan enggak ya? Untuk petelur muda itu pasti nanti pertama tetap cangkangnya itu coklat seperti ini, Mbak Salsa. Coklat seperti ini, tapi nanti umurnya bertambah itu memang cangkang telur itu akan semakin tipis dan semakin putih. Lah untuk biar kembali seperti coklat lagi nanti bisa dikasih premix atau multivitamin di pakannya atau dikasih tambahan grit. Grit itu untuk biar cangkang coklat dan lebih timbangannya lebih berat seperti itu. Terima kasih. Kalau kuning telurnya jelas beda. Kuning telurnya yang pakan pabrikan sama pakan ini ya, masih sisa pakan konsumsi kita itu beda Mbak Salsa. Kuningnya lebih ke kuning yang pakan pabrikan seperti itu. Kami sudah berusaha pelihara, tiba-tiba itu pakan pabrik yang biasa kami pakai itu sekali, ternyata 2-3 hari kemudian itu ayamnya mogok bertelur, nggak mau bertelur lagi, semuanya memang mogok, nggak mau bertelur. Akhirnya kita berusaha cari pakan yang pabrikan semula, tetap mereka mogok, nggak mau bertelur. Itu mohon solusinya, karena sudah mungkin hampir 1 minggu lebih nggak bertelur, akhirnya potong semua itu ayamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, Sobat Tani, Bapak yang dari Gorontalo, salam Pak. Itu karena seperti ini Pak, seperti saya bilang tadi di awal, untuk pemberian pakan itu jamnya harus konsisten. Selain itu, kalau sudah pakai pabrikan satu merek seperti merek si A, terus Bapak ganti merek ke si B, nanti itu kondisi ayam akan mengalami stres. Setelah mengalami stres, dia akan mengalami penurunan produksi telur kayak gitu. Lah solusinya gimana Mbak? Ini sudah saya kembalikan lagi ke pakan yang awal. Kalau sudah dikembalikan pakan ke awal, Bapak coba grading dulu, karena kemarin itu kan ayam sempat nggak mau makan, jadi di grading BW-nya berapa. Kalau BW-nya sudah standar ya, udah 1,6 up, nanti Bapak bisa kasih X stimulan.
pemberian ekstimulan itu lewat air minum. Nanti di kemasannya biasanya ada, jualnya di poultry terdekat. Bapak bilang untuk pembelian ekstimulan. Itu buat apa? Untuk memacu produksi telur kembali. Seperti itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas Bayu, Sobat Tani, yang dipertanyakan berarti gimana biar produksi telurnya tetap stabil sampai akhir, tapi untuk produksi daging, maksudnya daging si ayam ini ketika dijual tidak terlalu kurus apa ini apa gimana? Saya kurang begitu maksud ini Mbak Salsa. Apakah seperti itu? Baik, baik Mas Bayu, Pak Imanda Sobat Tani, untuk produktivitas telur itu kan 18 bulan sampai 2 tahun itu untuk masa produksi telurnya. Lah, gimana untuk produksi ini biar berjalan dengan lancar, dengan bagus, berarti kebutuhan ayam ya dipenuhi dengan
seksama, misalnya air minum jangan sering telat, atau pakan jangan digonta-ganti biar ayam tidak stres. Pemberian vitamin seminggu sekali itu seperti dirutinkan, atau kebersihan kandang yang harus tetap terjaga setiap harinya. Untuk dagingnya sendiri, untuk ayamnya ketika nanti afkir atau panen afkir terakhir, untuk harga kok biar bisa lebih tinggi, berarti untuk afkirnya ini sobat tani bisa dipepetkan di hari Lebaran, ya, dimaksimalkan di hari Lebaran atau puasa, karena pada saat itu harga dagingnya ini tinggi seperti itu. Jadi saya kalkulasikan seperti ini, seumpama harga bibitnya ini belinya 100.000, lah nanti ketika afkir setelah 2 tahun kita dikasih pinjam telur, dikasih telur setiap hari, setelah 2 tahun waktu masa afkir dipepetkan pada hari raya Lebaran, itu biasa kan harga dagingnya naik, itu bisa per ekornya dijual bisa 50 sampai 60.000. Berarti modal yang kita keluarkan ketika pertama beli ayam itu hanya 40.000 dengan pinjaman telur selama 2 tahun. Seperti itu. Atau mungkin kurang Mas Bayu? Terima kasih. Baik, baik Sobat Tani, untuk melihat dari produktivitas telur itu kita bisa lihat di masa puncak. Masa puncak itu ada di 23 sampai 30 minggu masa puncak produksi telur itu tadi. Terus untuk dagingnya itu kita bisa lihat dari BW ayam. Dari BW ayamnya seperti itu Mas Bayu. Iya betul, sejalan Mas Bayu, sejalan. Kalau untuk bebek ayam yang maksudnya gini, kalau bebek ayam yang terlalu besar, nanti akhirnya dia nggak mau bertelur, seperti itu Mas Bayu. Iya, kalau bebek ayam yang terus meningkat, nanti akhirnya kan dia nggak mau bertelur. Iya, saya juga pernah seperti itu. Jadi solusinya gimana? Untuk pemberian pakan makanya kita ada takarannya seperti itu Mas Bayu. Jadi pembelian pakannya itu kan kita takar per hari, jangan sampai melebihi. Nanti kalau lebih, ini kan ayamnya di dalam kandang seperti ini, dia kan nggak bisa bergerak ya, jadi geraknya kan terbatas, otomatis dia makan hanya untuk bertelur. Makanya disarankan untuk pemberian pakan itu harus sesuai, ada timbangan, ada takarannya, biar apa, nanti untuk lemaknya ini nggak terlalu banyak sehingga menutup jalan telur, seperti itu Mas Bayu. Baik, seperti itu mungkin Mas Bayu sudah cukup ya. Kita akan lanjut untuk penanya terakhir. Ada satu penanya terakhir, Bapak Ibu yang bertanya mungkin bisa mengaktifkan kameranya supaya terlihat. Satu penanya terakhir. Ini adalah. Oke, silakan Bapak Hasan. Bapak Hasan dari mana? Halo, Ya, Bapak Hasan dari mana? saya Bondowoso, Jawa Timur. Oke, Bapak Hasan silakan.
tidak mengurangi rasa hormat. Nah, ini saya mau mulai sangat menarik dengan banyak program yang diluncurkan oleh ini presiden saat ini dan pemerintah saat ini, sangat bagus untuk sinergi antar dapur MBG, terus antar untuk ketahanan pangan keluarga dan sekitar kita. Nah, ini sangat menarik dengan kondisi saat ini. Nah, saya sebelumnya hanya bergerak di ini sayuran, terus ini pemanfaatan pekarangan, belum ke ternak. Nah, kalau ternak hanya ini kambing sama ini sapi, itu ayam-ayam ini ayam kampung gitu saja. Nah, untuk ayam petelur ini saya mau mulai. Nah, yang saya tanyakan ini yang pertama, tinggi ketinggian itu berpengaruh apa tidak? Apa semua lingkungan bisa ini untuk beternak ayam petelur ini? Terus itu yang pertama. Yang kedua, bagi pemula ini minimal berapa dulu gitu. Terus analisis usahanya seperti apa gitu. Nah, karena kebutuhan telur ini hampir setiap hari gitu. Terus terkait pakan tadi sudah disampaikan, ini biar tidak beli semua, ini bahan-bahan apa saja, mungkin ini bisa di-share. Nah, tidak hanya dijelaskan di sini, kalau hanya dijelaskan biasanya lupa ini bagi pemula gitu. Nah, di-share juga ke ini, ke materi kita nanti, itu harapan kita itu. Nah, yang terpenting itu lingkungan aja dulu, lingkungan ketinggian apa seperti itu. Nah, itu di berapa gitu. Nah, karena kondisi kita ini dekat Ijen gitu. Sementara itu Bagusnya berapa? Kalau di sini ketinggian 900 ke atas gitu. Sama dengan kita tuh nih, sama. Baik, kerja. Pak Iman dan Sobat Tani, untuk ketinggian kandang kalau yang ini untuk kapasitas rumahan ini 30 cm. Tapi Lokasi yang dimasukkan ke ASN, lokasi oh, ketinggian dataran. lokasinya. Kebetulan kalau Pak Hasan ini beliau ada di kawasan lingkar Ijen yang relatif dingin di sana. Tambah semakin dingin semakin bagus, Sobat Tani. Ya seperti itu Pak, semakin dingin ya semakin bagus. Nanti untuk pembelian bibitnya ngambil yang lohman aja, seperti tadi yang saya jelaskan. Ya, jadi kalau mungkin berbeda ketinggian dataran atau mungkin jenisnya ya Pak? Iya, jenisnya yang berbeda seperti itu Mbak Salsa. Oke, jenis ayamnya. Terus tadi ada pertanyaan kedua apa Mas? Untuk pakan campuran ya Pak Hasan ya tadi pertanyaannya. Ya betul, pakan campuran. Terus ini apa jenisnya apa tadi? Mungkin nanti bisa di ketinggian berapa harus jenis ini apa gitu. Kalau untuk Tidak tadi materi. Iya, Pak Hasan, untuk ketinggian di tempat Bapak itu cocoknya untuk pembibitannya tuh yang lohman, Pak. Yang strainnya yang lohman. Jadi dia cocok di cuaca yang dingin. Kalau untuk pemberian pakan, saya sarankan untuk pemberian pakan pabrikan. Kenapa? Kalau pabrikan itu untuk proteinnya semua itu sudah tercukupi. Jadi masa produksi telur dia akan lebih panjang. Tapi nah seumpama skala rumahan, Mbak, saya kasih makan sisa nasi seperti tadi ya, atas sayur bekas atau nasi kayak gitu. Masa produksi telurnya itu nggak akan sepanjang ketika Bapak pakai pakan produksi pabrikan. Seperti itu Pak Hasan. Bagaimana Pak Hasan? Ada lagi? Ya mohon itu analisis sama apa jenis-jenis ketinggian berapa gitu. Soalnya ini saya sudah mulai ke desa-desa untuk sosialisasi juga, untuk ini sinergi dengan ini Koperasi Merah Putih, itu harapan kita ya. Ya, Bapak, dan untuk materi
Iya, bisa dengan senang hati bisa menghubungi TikTok Dian Fram atau Facebook Dian Fram Pati. Oke, berarti ada di TikTok dan juga ada di Facebook ya Mbak Dian ya. Oke, Iya, Mbak Salsa. oke. Kalau sebetulnya jadi mau tanya-tanya lagi nih sama Mbak Dian, bisa menghubungi Mbak Dian langsung di TikTok atau di Facebooknya Dian Farm. Oke, Sobat Tani, ini sebelum kita nanti ada ke closing statement, kita ada kuis dulu, kuis yang ketiga. Untuk kuis ketiga masih sama, penuhi isi rumahmu dengan telur. Jadi Sobat Tani siap-siap nih. Mungkin selanjutnya bisa diturunkan semua dulu, jadi biar kita startnya bareng ya. Ini pertanyaannya dulu, tapi Sobat Tani sudah semangat seperti yang kemarin. Oke, tadi sudah dijelaskan nih sama Mbak Dian. Pertanyaannya yaitu ayam mulai bertelur usia berapa? Jadi ayam itu mulai bertelur usia berapa? Dan pertanyaannya juga sudah. Oh, jadi Sobat Tani harus menjawab harus benar ya. A 16 minggu, B 17 minggu, dan C 19 minggu. Oke. Ayam mulai bertelur usia berapa? A 16 minggu. Masih statement. Mas. Mungkin dari bagian statementnya. Baik Pak Iman dan Sobat Tani. Terima kasih kepada seluruh Sobat Tani yang telah mengikuti sesi budidaya ayam petelur skala rumahan. Semoga materi ini mengenai perkandangan, pemilihan bibit, teknik pemeliharaan, serta manajemen pakan tadi dapat memberikan gambaran yang jelas serta mudah dipraktekkan di rumah. Bisa menambah pemasukan dan menjadikan usaha kecil ini sebagai peluang yang berkelanjutan. Jika masih ada pertanyaan nih, masih ada yang mengganjal atau Mbak aku kurang jelas, boleh hubungi saya di Dian Fram ya, di TikTok ada atau di Facebook. Dengan senang hati saya akan menjawab. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.